Mobil dari mana? Ihsan. Dari Banjarmasin, Bu, Kalimantan Oh, Selatan. Kalimantan. Aduh, jauh sekali. Iya, Bu. Tapi kalau online nggak jauh lah ya. Semoga sinyal nggak masalah. Nah, baik. Oke. Bu Nur, Ya, kita amin. ada 2 penguji di sini. Ya. Saya sendiri dan Pak Bobby Seprinando MSI. Oke. Itu ya. Ya, Bu. Nah, jadi untuk ujian pertama sebagai pembuka, Ibu silakan buka surah Al-Baqarah. Al-Baqarah ya, Bu? Surah Al-Baqarah ayat 22, Bu. Surah Al-Baqarah ayat 22. Ya. Iya. Ketemu, Bu? 22 sampai 2 ayat saja ya. 22 sampai 22, 23, 24. Nggih. Ya, silakan. Kedengaran aja, Bu ya. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'atu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Shadaqallahul azim. Ya. Baik, selanjutnya Ibu silakan siapkan kertas dan pena. Ya. Tulis innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya, Bu, ini dikasih lihat. Nah, tunjukkan lebih dekat. Lebih dekat. Innallaha malaikatahu mundur sedikit. Mundur sedikit lagi, Bu. Naik ke atas. Oke. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih. Nah, baik Ibu, untuk pertanyaan berikutnya ada Bapak Bobby untuk mempertanyakan pertanyaan yang sesuai dengan bidangnya, gitu ya, Bu. Iya. Itu pedagogik. Nah, silakan siap. Silakan Pak Bobby. Ya, terima kasih Bu Yusria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Nur? Alhamdulillah, baik Pak. Bisa dengar Ibu dari aja. santai aja Bu. Katanya tadi dari Kalimantan ya Bu? Iya Pak, dari Kalimantan, Hulu Sungai Selatan. Kalimantan Selatan. Itu? Iya Pak, Hulu Sungai Kalimantan Selatan. Musim banjir di sana Bu? Ya sudah naik airnya Pak. Soalnya rumahnya juga di pinggir sungai. Oh ya, di atas air rumahnya. Semoga baik-baik aja ya Bu. Ya, amin. Amin. Sudah lama Bu kira-kira Ibu ngajar di MIN ini, MIN 14. Ya, ngajar di MIN-nya udah hampir 12 tahun, cuma nggak ngajar Quran hadis, Pak. Oh, gitu. Ngajarnya guru kelas. Ngajar guru kelas. Iya, Berarti karena ngajar
Quran Nggak hadis. ngajar, nggak ngajar, Pak. Tapi nanti lulus PPG wajib ngajar Quran hadis, Iya, Bu. iya nanti minta jatah lah. Soalnya banyak yang udah sertifikasi PAI di sini. Oh gitu, ya ya. Jadi untuk kedepannya agar ya profesi Ibu nanti sebagai guru Al-Quran hadis ya harus ngajar Al-Quran hadis ya Bu. Iya, iya. Jadi kita santai aja Bu, tak perlu Iya. Ibu tegang. Tegang lah, Mm. Pak, tegang. Yang saya komentari pertama itu penampilan RPP Ibu. Ada logo sekolah tapi tidak ada logonya. Apakah memang seperti itu Bu? Oh iya, lupa naruhnya, Pak. Penaruhnya Bu. Misalnya kan ada logo sekolah, cuma ada tulisan aja, tulisan logo sekolah. Ya, Apakah ada logo sekolah. ya? Maunya ngasih logo sekolah, tapi nggak ada logo sekolah, nggak punya. Katanya sudah 12 tahun Ibu ngajar di MIN, masa nggak punya logo sekolah? Nah saya rasa Bu RPP bukan kali ini saja kan? Mama. Bu. Nah jadi Ya, buat kedepannya Ibu buat kalau memang RPP-nya pakai logo sekolah, buat logo sekolahnya jangan tanpa ada logo ya. Jangan tulisan logo sekolah aja. Oh, Jadi iya. saya komentari tetap kita penampilan tetap kita komentari ya Bu. Iya, iya. Iya, Pak. Kemudian RPP yang Ibu buat ini alokasi waktunya berapa Bu? Sebenarnya ini untuk 2 kali 35 menit. 2 kali 35 menit, tapi Ibu buat 35 menit. Yang mana yang betulnya Ya. Bu? Sebenarnya 2 kali 35, tapi itu kemarin kan mau yang per teaching aja, Pak. Oh, Jadi bikin gitu. aja 35. Untuk per teaching ya. Iya. Cuma pas waktu ini nggak lupa lagi ngeditnya, jadi Lupa lagi 2 kali. ngedit. Ya, berarti cuma kesalahan ya. Iya. Jadi seharusnya kan ini 2 kali 35 menit. Ya, iya Pak. Ya, sesuai dengan yang Ibu buat di sini, penutup kegiatan membuka 10 menit, inti 60 menit ya. Ya, iya. Kemudian penutup 10 menit. Ya, ini sudah ada KI-nya, KD, ada indikator ya. Ya. Ada tujuan pembelajaran nanti disampaikan nanti oleh Bu Yusria. Ya Bu. Ya. Ada pendekatan, ada model, ada metode yang Ibu pakai. Ya. Ya. Kira-kira yang Ibu buat pendekatan saintifik itu apa maksudnya Bu? Pendekatan saintifik itu kan yang membuat beberapa langkah seperti mengamati, mengobservasi, seperti itu, menanya, kemudian ada mengomunikasikan, mendiskusikan, menyimpulkan. Itu yang saintifik menurut Ibu? Iya. Nah, kemudian yang discover learning itu, yang model pembelajaran yang Ibu pakai? Itu menemukan, anaknya itu menemukan sesuatu setelah berdiskusi, lalu dia menemukan titik terang atau yang kan diberi permasalahan dulu Pak. Jadi muridnya itu berdiskusi untuk menemukan pemecahan masalahnya. Oke. Langkah awal discover learning itu apa Bu? Ia mengamati gambar dulu Pak, kan dikasih gambar dulu, terus dia mengamati. Berarti sama dengan saintifik tadi ya Bu? Iya. Yakin Ibu? Ya? Itu literasi dulu kan, literasi dulu Pak, literasi dulu dari lihat gambar-gambar, baca buku, ya, dengarkan ceramah dari penjelasan dari guru. Ya, karena dalam kegiatan inti itu model pembelajaran itulah yang kita terapkan di kegiatan inti, betul lah Bu? Iya. Jadi kalau kita menuliskan di RPP kita itu model pembelajarannya adalah discovery learning, berarti di kegiatan inti itulah ada proses discovery learningnya. Oh iya, iya, iya. Ya, prosesnya apa tahapannya? Benar aja kan Pak, diskusi itu termasuk di discovery kan. Siapa tahu salah. Karena di sini Ibu juga menggunakan metode diskusi. Iya. Ada metode tanya jawab, ada penugasan, ada mind mapping. Menurut Ibu mind maunya mapping itu nanti itu Pak, maunya nanti kan dia ada meresum tapi resumnya dalam bentuk peta pikir atau peta konsep Pak. Tapi tidak tercantum di RPP-nya. Iya. Saya bingung juga. Setelah saya cek kok tidak ada mind mapping-nya. Ya, jadi tidak sinkron, masih kurang sinkron. Jadi kalau ini nanti Ibu pakai untuk uji
uji terakhir ya tuh Ya. RPP bisa tidak sinkron, bisa lemah nilai Ibu, bisa kurang itu kalau Iya. menurut saya. Jadi ada sinkronisasi dalam Ibu menetapkan pendekatan, model atau metode yang Ibu pakai, kemudian semua yang pendekatan model itu tertuang di dalam ini. Oh, dalam RPP-nya Pak ya. Jadi Iya. kalau misalnya tidak tertuang, mending ditinggal, gitu kan? Ah ya betul, namanya rencana kita Iya. ya. Rencana itu kalau sudah Ya, kita tetapkan rencananya, membangun ya. rumah lantai 4, tetapi dalam kegiatannya tidak ada. Jadi Oke. ya Bu untuk kedepannya. Oke. Oke Jadi ya. penting ditinggal aja Pak ya. Ya, sesuai dengan kita. Itu kan Profilnya, ya. rencana kita. Rencana itu pasti ada strategi, model, pendekatan yang kita lakukan sehingga mencapai suatu rencana dan tujuan pembelajaran. Iya Pak. Ya. Kemudian Ibu Bu Nur, Ya. Ibu tahu kompetensi guru? Kompetensi guru yang saya tahu itu ada kompetensi kepribadian, Ya, kompetensi pedagogik, ya, kompetensi sosial, ya, kompetensi profesional. Ada yang kurang profesional. ya? Pas lah. Sekarang bagian saya kompetensi pedagogik, Bu. Oh, ya Pak. Nah, berarti saya tanya kompetensi pedagogik itu apa, Ya, Bu? ya, itu yang kompetensi pedagogik berarti berhubungan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran, menyampaikan materi pelajaran, mengembangkan pelajaran, pokoknya berhubungan dengan proses pembelajaran. Ya. Nah, jadi kompetensi yang dikuasai oleh guru dalam proses pembelajaran. Semua keterampilan ya itu harus dimiliki oleh guru. Itu disebut dengan kompetensi pedagogik. Semua pernah Ibu baca 4 kompetensi itu menurut undang-undang, tahu Ibu undang nomor berapa? Nomor 14 tahun 2005. Ah ya, 2014 tahun 2025. Berarti Ibu baca dan selalu ingat kayaknya nih. Sudah cocok lah jadi guru profesional ya Bu. Mudah-mudahan. Nah, kemudian dalam kompetensi pembelajaran berarti guru-guru menguasai keterampilan ya Bu. Keterampilan baik itu penguasaan kelas ya, keterampilan menggunakan media. Ya, dari RPP yang Ibu buat ini apakah ada Ibu menampilkan keterampilan dalam pembuatan media atau penggunaan media atau kita sebut juga dengan TPEC ya? Oh ya Pak, saya menggunakan PPT PowerPoint. Di dalam PowerPoint itu juga dicantumkan juga video yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Ya, jadi PPT-nya Ibu buat sendiri? Iya, buat sendiri Pak. Belajar video sambil. Pembelajarannya dibuat sendiri juga? Iya. Terus Bu, nanti tinggal diupload di YouTube, itu ada nilai buat kedepannya. Ya, semua pengembangan itu tadi itu kompetensi pedagogi guru, ya pengembangan itu termasuk ke dalam kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, baik pengembangan bahan ajar maupun pengembangan kurikulum nantinya ya Bu. Iya Pak. Oke, jadi kemudian di dalam proses pembelajaran pasti ada belajar juga ya Bu. Ya. Ibu pernah kenal teori-teori belajar Bu? Pernah, karena tadi kan baru ngeresum modul-modul. Oke, berapa teori belajar yang Ibu ketahui? Pak, ngeresum modul. Nah, berapa teori belajar yang Ibu ketahui? Yang diingat Pak, cuma ada, mungkin banyak ya, cuma yang saya ingat 4. Teori belajar, apa itu namanya, behavioristik atau behaviorisme atau behavior aja Pak. Hanya behavior lah. Kemudian ada konstruktivistik. Ada behavioristik, ada humanistik, sama satu lagi apa itu ya? Sebentar Pak lah. Karena yang gampang tuh yang tik-tik tuh ya dihafal ya. Iya. Behavioristik, humanistik. Yang terakhir itu tanpa tik. Padahal itu yang penting kan, teori kognitif. Iya, kognitif ya. Tidak pakai tik. Kognitif ya, kognitif. Ya, berarti kalau yang menurut Ibu misalkan ini
misalkan ini ya, proses belajar mengajar harus menggunakan stimulus dan respon. Nah, itu bagian Kognitif, Pak. teori, Kognitif. bagian teori mana, Bu? Bukan, ya, bukan Pak, behavior Pak, behavior. Behavior, Pak. Oke, Behavior siap, itu siap. behavior. Oke, Ya harus ya, ada ya. stimulus dari guru dan Stimulus. respon dari murid. Oke, siap. Cukup, Bu. Terima kasih dari Ya, saya. Saya lanjutkan Bukan kepada tadi, Bu Pak. Ya, silakan Ya. Bu Yusria. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bobi. Selanjutnya Bu Nur. Ya, Bu. Pertanyaan. Saya melihatnya dari apa saja FPP yang Ibu sampaikan ini ya. Iya, Bu. Materi pokoknya tentang apa ya Bu? Hadis keutamaan memberi. Hadis tentang keutamaan memberi. Iya, Bu. Oh gitu ya. Ya. Berapa tadi? Saya lihat di sini itu banyak sekali itu ya. Coba saya tanya dulu nih, di indikator capaian kompetensinya itu ada 1.4.1. Bisa Ibu jelaskan? Ya? Iya, bisa Ibu jelaskan maksudnya. 1.4.1 meyakini ya? Meyakini Iya, bahwa tapi memberi. maksud saya itu yang ada 1.4.1 itu maksudnya apa? Oh, itu bagian itu Bu, sikap sosialnya ya. Ya, Kan satu yang pertama itu apa maksudnya? Satu itu kan dari IAKI. Kemudian yang 4-nya itu dari KD-nya. Satu lagi? Satunya dari tujuannya itu. Apa kompetensi yang ingin dicapai? Ya, berarti indikator ya? Ya, indikatornya. Baik, berarti Ibu paham. Kedua, pertanyaan saya kedua, Bu. Pada bahasa indikator itu namanya indikator kan dia harus bisa terukur, harus bisa terlihat ya Bu, teramati ya. Maksudnya misalnya kalau kita meminta anak tadi tentang ada hadis tadi ya. Hadisnya ya. Hadis kan keutamaan hadis tadi dalam memberi. Jadi kalau kita perintah anak pada indikator itu membaca, berarti bisa diukur membacanya kan? Berarti bahasanya harus operasional gitu ya maksudnya ya? Iya, iya Bu. Ya. Nah, apakah pada bahasa 1.4.1 meyakini itu kan meyakini itu sama dengan di bahasa ininya ya, bahasa kompetensi intinya ya Bu. Kalau kita buat bahasa aplikasinya lebih konkret, bisa dikerjakan, bisa dijalankan oleh anak, bisa dilakukan oleh anak, tentunya menggunakan bahasa yang lebih konkret, lebih operasional. Gitu kan? Meyakini itu seperti apa kira-kira Ibu? Dia kan sudah ada tuh Ibu buat di indikator. Enggak, meyakini bagaimana mengukurnya? Melihat anak bisa meyakini kata memberi tadi itu. Sulit ya? Iya, sulit sih. Nah, maksud saya itu nanti diperbaiki bahasanya itu. Diganti, sama dengan sama dengan kata 3 pada kode 3.4.1. Kalau sudah 3 itu bagian poin KI 3-nya ya. KI 3. Iya, Bu. Ya. Kognitifnya. Ada kata memahami, Bu. Iya, memahami hadis. Gitu. Ini kan sudah aplikatif ya. Ya, maka memahami mungkin diganti bahasanya. Gitu ya. Apakah tadi karena dia sudah pengetahuan berarti bisa menjelaskan, bisa menyebutkan misalnya bisa menafsirkan atau menerjemahkan. Nah, itu maksud saya. Itu ya. Jadi jelas Bu ya, kata-katanya diperjelas yang bisa diukur. Iya, betul. Jadi bahasanya jangan abstrak, jangan masih mengandung makna yang nggak bisa dikerjakan gitu ya. Harus bisa dikerjakan apalagi sudah pada indikator capaian kompetensi si anak terkait dengan materi tersebut gitu ya. Nah, gitu Bu. Kemudian memberi.
memberi. Kata memberi itu ya Bu, temanya tentang hadis tentang keutamaan memberi. Apa saja keutamaan memberi itu Bu? Oh, keutamaan memberi. Ya. Sedekah di situ Mbak masuk. Kemudian? Ya. Kemudian membantu sesama masuk. Baik dengan tenaga, dengan materi, itu termasuk keutamaan bagian dari memberi. Senyum juga termasuk. Ya, berbuat baik kepada sesama juga termasuk. Baik. Keutamaan memberi. Dengan mempelajari tentang hadis memberi tadi itu, Ibu, ya, apa tujuan akhir dari pembelajaran ini? Ya, tujuan akhirnya supaya anak bisa memiliki sifat terpuji tadi, mau berbagi kepada teman-teman, kepada sesama. Maunya seperti itu, Bu. Ya. Memiliki sikap sosial seperti itu. Sikap sosial seperti itu memberi. Konkretnya apakah itu dilaksanakan, Bu? Iya, Bu. Biasanya kami setiap hari Kamis atau yang pasti hari Jumat, Bu. Kalau hari Jumat kami meminta kepada anak-anak untuk terbiasa bersedekah, memberi kepada anak-anak yatim. Jadi dikumpulkan setiap hari Jumat, kemudian dibagikan kepada anak-anak yatim yang ada di sekolah itu juga. Oke, baik Ibu. Artinya salah satu dari sekian karakter itu ya? Iya. Karakter, kalau kita melihat ada 3 taksonomi, maka memberi itu masuk ke dalam salah satu taksonomi, yaitu afeksi ya, sikap gitu ya? Sikap. Iya, Bu. Baik Ibu. Terima kasih. Cukup Ibu? Sudah. Sudah. Oh, Ibu mau ditambah? Ya, nggak apa-apa, cukup Bu. Masih ada 2 lagi. Iya. Ya, berarti terima ini keluar. kasih Bu, Bu Ya, Nur. sama-sama. Terima kasih Bu bimbingannya, nanti diperbaiki RPP-nya.